Dan pagi hari ini sudah hadir bersama saya narasumber yang hadir di studio begitu, yaitu yang pertama Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Abang Maulaka. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Rilen dan para pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Ya, dan juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nusa Tenggara Timur, Bapak Robert Sianipar. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar RRI. Dan juga Bapak Absalom Sine, Direktur PT Bank NTT. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi para pendengar. Iya, dan juga akan terhubung bersama kami pagi hari ini via telepon Direktur PT BPRTLM Kupang dan juga Ketua Harian Perbarindo NTT, Bapak Robert Van Gidai, dan juga Branch Manager FIF Cabang Kupang, Bapak Frans Budi. Ya, baik, pendengar, kita ketahui bersama bahwa terkait dampak penyebaran COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, seperti melalui program PKH, BLT yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tetapi kemudian di daerah ada program jaring pengaman sosial, yaitu berupa bantuan untuk keluarga miskin. Dan pemerintah juga memberikan keringanan untuk pelanggan PLN dan memberikan keringanan bagi debitur usaha mikro dan menengah mengenai pemberian stimulus bagi usaha mikro dan juga menengah ini. Nah, pemberian stimulus ini akan menjadi topik pembahasan kita pagi hari ini, dan memang sudah sejak pukul 6.30 tadi Bapak-bapak bahwa ini sudah dilemparkan ke publik topik ini dan sudah mendapat sambutan yang luar biasa sekali dari para pendengar. Dan di sesi kedua nanti kita juga akan mengundang pendengar, memberikan kesempatan kepada para pendengar untuk berpartisipasi, memberikan usul, saran maupun kritik dan pertanyaan melalui line telepon 0380 825 444 dan 0380 843 1152. Baik, untuk mengawali dialog ini, yang pertama saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Aba sebagai Kepala Dinas Kominfo Corong Pemerintah untuk menjelaskan tentang kebijakan pemberian stimulus ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kak Rilen dan para pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Juga selamat pagi untuk Pak Robert, Kepala OJK, Bapak Abe, selamat datang. Juga yang ada di luar studio, Pak Frans, juga Bapak Robert Van Gidai, selamat pagi untuk kehadiran dan kesediaan pada pagi ini. Para pendengar, dalam rangka percepatan penanganan dan pencegahan COVID atau Corona di Provinsi NTT, Bapak Gubernur, Bapak Victor, dan Bapak Wagub, Bapak Yos, terus mendorong dan meletakkan berbagai kebijakan yang pada intinya adalah mendorong dan menciptakan adanya optimisme dari warga masyarakat. Masyarakat itu tidak boleh kecewa, tidak boleh takut, itu terus didorong ada optimisme. Tetapi juga diharapkan masyarakat tidak boleh panik manakala dalam menjalani kehidupannya ditemukan ada hal-hal yang bisa mengganggu batinnya. Itu tidak boleh panik dulu. Dan oleh karena itu pemerintah selalu hadir dalam kehidupan dan kondisi masyarakat apapun yang terjadi. Dan selanjutnya pemerintah terus mendorong adanya keterlibatan dari masyarakat seperti yang selalu dihimbau dilaksanakan, bahwa hanya bersama-sama kita mampu dan bisa perang melawan corona di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Untuk itu maka pemerintah terus melaksanakan berbagai momentum, membuka hati dan diri untuk mendengar berbagai kondisi yang dihadapi masyarakat. Pemerintah selalu responsif terhadap berbagai pandangan, berbagai pikiran, kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan pemerintah provinsi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam satuan gugus tugas telah membuka posko penerimaan informasi publik
setiap saat, setiap hari, anytime kami mendapat banyak sekali masukan, pandangan, pertanyaan dari publik. Dan dalam perkembangan terakhir Pak Robert, salah satu yang sangat mengemuka adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberian stimulus atau relaksasi terhadap masyarakat atau debitur. Dan oleh karena itu, Kak Rilen, terima kasih hari ini atas nama pemerintah Provinsi NTT menyampaikan terima kasih kepada Pak Kepala OJK, Pak Robert. Kalau Bapak Abe kan kami sama-sama orang Pemprov, jadi tidak ada masalah. Juga di luar sana ada beberapa narasumber yang sudah siap. Dengan rendah hati dimohon kiranya kegalauan pemikiran yang sementara berkembang di masyarakat, hari ini momentum yang cukup baik untuk kita bisa memberikan edukasi publik sehingga masyarakat bisa tenang dan bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menghadapi masa-masa pandemi corona yang sedang terjadi di Provinsi NTT. Itu latar belakang Kak Rilen yang menjadi pertimbangan untuk kami mohon kehadiran Bapak Kepala OJK. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abah. Saya lanjutkan ke Pak Robert Sianipar. Bapak, ini sebelum saya lanjutkan ke narasumber yang lain, perlu ada kesamaan pemahaman dulu soal debitur usaha mikro dan menengah apa saja yang masuk kategori untuk mendapatkan bantuan ini kira-kira Pak, silakan. Iya, terima kasih Kak Rilen dan Bapak Ibu pendengar RRI, juga Pak Kepala Dinas dan Pak Direktur Kredit Bank NTT, juga rekan-rekan narasumber yang mengikuti acara hari ini. Sebelum menjawab, saya ingin menyampaikan sedikit latar belakang yang mungkin dipahami dan saya yakin dirasakan oleh seluruh masyarakat saat ini. Kita semua menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini tentunya berdampak pada semua sektor kehidupan termasuk perekonomian. Adanya pembatasan sosial, kerja dari rumah dan lain-lain menyebabkan aktivitas ekonomi tidak bisa berjalan normal. Nah, ini tentunya bagi masyarakat akan menurunkan penghasilan yang pada gilirannya berdampak pada kemampuannya untuk memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan. Jadi terutama debitur atau nasabah-nasabah UMKM. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini sudah memberikan relaksasi atau stimulus melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 tahun 2020, itu tanggal 13 Maret, itu untuk perbankan. Kemudian juga diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14 tanggal 14 April untuk industri keuangan non-bank. Nah, apa yang menjadi pokok dalam stimulus ini? Jadi kita memberikan stimulus yang pertama, penilaian kualitas kredit. Penilaian kualitas kredit bagi nasabah sampai dengan 10 miliar hanya memperhatikan ketepatan pembayaran. Nah, dalam kondisi normal ini tidak bisa berjalan seperti itu. Ada aspek lain yang dilihat seperti kondisi keuangan dan prospek usaha. Nah, selain itu, debitur-debitur yang sudah direstrukturisasi selama berlaku ketentuan ini bisa digolongkan lancar. Nah, dengan adanya stimulus ini memberikan ruang gerak yang cukup bagi lembaga keuangan untuk memberikan restrukturisasi bagi debitur-debiturnya. Nah, yang tadi ditanyakan UMKM yang seperti apa? Nah, ini kan hampir di semua sektor. Kita lihat baik itu pariwisata yang menjadi prime mover ekonomi kita di NTT ini, itu juga terdampak. Kemudian di sektor perhotelan, perdagangan, transportasi. Nah, itu semua debitur-debitur UMKM yang terdampak. Nah, bagaimana caranya? Silahkan Bapak Ibu masyarakat sekalian mengajukan ke lembaga keuangan. Nah, cara-cara restrukturisasi ini mengacu tentunya di penilaian kualitas aktiva. Setidaknya ada 6 cara yang bisa ditempuh. Yang pertama bisa penurunan suku bunga. Yang kedua bisa perpanjangan waktu. Yang ketiga bisa pengurangan tunggakan pokok.
Keempat, bisa pengurangan tunggakan bunga. Kemudian bisa juga dengan penambahan plafon pinjaman atau pengalihan pinjaman menjadi penyertaan modal sementara. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu silakan mengunjungi bank atau lembaga keuangan seperti perusahaan pembiayaan di mana Bapak Ibu mengajukan atau memperoleh pinjaman. Tolong perhatikan prosedur atau protokol kesehatan anjuran pemerintah saat ini, jangan berbondong-bondong datang ke banknya. Jadi gunakan sarana informasi saat ini yang sudah disediakan bank atau lembaga keuangan. Bisa melalui website, bisa melalui WA atau hubungin account officer-nya. Jadi diajukan, sampaikan data. Jadi kemudian kita memberikan keleluasaan bagi bank untuk menilai. Nah, ini sesuai dengan profil dari nasabah selama ini. Jangan sampai nanti ada nasabah yang sebelum dampak COVID sebenarnya sudah bermasalah juga. Jadi ini juga kita hindari supaya tidak terikut untuk kebijakan ini. Demikian, Mbak Ira. Iya, terima kasih Pak Robert. Ya, silakan Pak Absalom sebagai Direktur Pemasaran Kredit untuk menambahkan. Baik, terima kasih Mbak Rilen, para pendengar yang berada di rumah atau mungkin yang menyaksikan langsung siaran pada pagi hari ini. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan OJK nomor 11 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Robert. Hal ini sudah mengatur secara teknis bagaimana perlakuan terhadap debitur-debitur yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung akibat wabah COVID-19 ini. Nah, menindaklanjuti POJK nomor 11 ini, institusi keuangan baik bank maupun non-bank diwajibkan untuk menyusun atau membuat petunjuk teknis pelaksanaannya di masing-masing bank, dan itu dibuat sesuai dengan kondisi masing-masing bank, industri keuangan bank maupun non-bank. Dan khusus Bank NTT sendiri telah melakukan itu, dan saat ini sementara dilaksanakan proses restrukturisasi atas debitur-debitur UMKM yang terdampak maupun baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk seluruh debitur datang ke Bank NTT. Nah, kita mempersilahkan debitur yang merasa terdampak baik langsung maupun tidak langsung untuk bisa menghubungi melalui sarana komunikasi yang ada. Bisa melalui call center Bank NTT di 14013. Nanti selanjutnya akan disarankan untuk menghubungi unit-unit kerja tempat debitur itu melakukan peminjaman. Ini ada di seluruh kantor cabang Bank NTT, baik yang ada di NTT maupun di Surabaya. Selanjutnya nanti petugas di sana akan melaksanakan tahapan-tahapan restrukturisasi sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah kita sampaikan dari kantor pusat. Begitu Mbak Rilen. Baik, Pak Absalom, apakah kemudian pihak bank juga mendata ada sekian banyak yang terdampak COVID, atau hanya menunggu debitur untuk datang begitu dan mengadu bahwa mereka terdampak COVID kemudian didata begitu? Terima kasih Mbak Rilen. Bukan hanya kita menunggu, tetapi kita juga mendata berdasarkan informasi yang kita sudah sampaikan kepada seluruh kantor cabang mulai mendata, sehingga sampai dengan saat ini ada potensi 2.285 debitur dengan total kewajiban 771,6 miliar rupiah.
Dan yang sudah dilakukan restrukturisasi itu ada 54 debitur dengan total 110 miliar. Ini sementara berlangsung. Ini tidak berhenti di sini, tapi bisa saja ada penambahan sesuai dengan perkembangan ke depannya. Ini informasi yang baru kami dapat dan kami terima. Tentunya ini juga akan dilaporkan secara berkala kepada OJK untuk memantau pelaksanaan ini. Baik. Begitu Mbak Rilen. Iya Pak Absalom, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sejak pukul 6.30 topik ini dilemparkan ke publik dan mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengar kita, dan banyak yang menanyakan bahwa sejauh ini kira-kira yang terdampak seperti apa yang mendapatkan. Tadi Pak Robert menjelaskan bahwa ada syarat tertentu begitu. Kalau memang sudah bermasalah itu perlu dipertimbangkan lagi bisa menerima relaksasi atau tidak begitu. Nah, kira-kira dari Bank NTT sendiri bagaimana? Contohnya begini, sektor-sektor usaha yang terdampak ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Robert, transportasi, perhotelan, pariwisata di dalam termasuknya rumah makan, gitu, homestay, ya, juga pertanian, bahkan bisa saja sektor-sektor lain di luar itu yang karena keadaan yang memang tidak sempat untuk dinilai terlebih dahulu, tapi memang kondisi kemudian mereka terpapar COVID-19 sehingga kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan pembayaran kepada bank itu berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Kembali ke apa yang saya sampaikan tadi, contohnya rumah makan atau restoran. Sebelumnya kan masih posisi lancar, tetapi karena pembatasan pertemuan yang harus dibatasi, tidak boleh lebih dari 2 orang, tidak boleh berkumpul secara banyak orang, maka akhirnya rumah makan ini menjadi sepi. Bahkan dengan peraturan terakhir bahwa tidak boleh lagi makan di tempat makan itu harus dibungkus, dibawa ke rumah. Ini kan dampaknya besar. Setiap data yang ada pada kami itu ada restoran yang memang tutup. Dan dia baru akan mulai buka nanti di tanggal 1 Mei nanti. Nah ini selama terdampak ini ya kita melakukan restrukturisasi berdasarkan ya arus kas yang ada, berapa banyak yang dia terima, dan itu harus diverifikasi kebenarannya. Jangan sampai ada debitur-debitur yang memanfaatkan momen ini aji mumpung, terus akhirnya walaupun tidak terdampak tetapi dia berusaha untuk mengajukan ke bank agar direstrukturisasi. Dan ini tentunya kita tidak, dari bank tidak serta-merta menerimanya, tetapi melakukan verifikasi secara baik agar benar-benar restrukturisasi yang diberikan memang dapat dirasakan atau dimanfaatkan oleh para debitur yang memang sangat membutuhkan. Demikian Pak Rilen. Iya, terima kasih Pak Absalom. Kembali ke Pak Robert. Bapak, ini OJK kabarnya sedang mendesain atau kemudian menyusun ketentuan-ketentuan. Ini kapan realisasinya, Pak? Ya, kalau ketentuannya sendiri, tadi kan sudah saya sampaikan, sudah diterbitkan, ada POJK 11, itu sudah terbit tanggal 13 Maret, itu yang untuk sektor perbankan. Ya. Kemudian ada juga POJK 14, itu sudah terbit tanggal 14 April. Nah ini yang sudah diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Nah ini yang tadi disampaikan Pak Direktur Kredit Bank NTT, pelaksanaannya kita meminta bank-bank itu mempunyai pedoman, sehingga pedoman itu yang menjadi dasar acuan dalam melakukan analisis restrukturisasi. Jadi hal-hal yang pokok yang ingin kita sampaikan kembali kepada masyarakat, bahwa pemberian keringanan ini diprioritaskan untuk nasabah yang sebelumnya lancar membayar tapi kemudian turun kinerja usahanya akibat dampak COVID ini, itu yang diprioritaskan. Dan OJK juga menghimbau bagi para debitur yang tidak terdampak
atau terdampak namun masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran, tolong membayar angsurannya sesuai dengan kewajiban yang sudah disepakati. Baik, Pak Robert ditahan dulu, kita sapa yang sudah bergabung. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Di Oipura. Dengan Ibu siapa? Ibu Nining. Baik, Ibu Nining di Oipura. Ya, saya sedang... Oke, baik, Ibu Nining mungkin bisa dicoba kembali. Baik, silakan dilanjutkan, Pak Robert. Nah, kemudian saya ingin menambahkan tadi, khusus Bank NTT sudah disampaikan, kami juga memperoleh data dan mengupdate masyarakat bahwa mungkin pertanyaannya apakah program ini sudah berjalan dan sudah banyak yang direalisasikan. Ya, sebagai informasi sampai kemarin tanggal 23 April, ini total yang sudah mengajukan untuk perbankan itu ada 3.130 debitur. Ya, dengan nilai kredit mencapai 1.283 miliar. Itu yang sudah mengajukan, dan ini kemudian akan diproses dan diverifikasi oleh bank. Nah, yang sudah disetujui ada 565 debitur dengan total bagi debit kreditnya mencapai 442 miliar. Itu yang di perbankan. Nah, selain perbankan yang juga marak saat ini kan ada juga perusahaan pembiayaan, khususnya yang transportasi, rental, dan lain-lain. Itu juga yang sudah mengajukan ke perusahaan pembiayaan itu ada 1.591 debitur dengan total pembiayaan mencapai 48 miliar. Dan sudah disetujui untuk direstrukturisasi itu sebanyak 1.331 debitur yang mencapai total 41,4 miliar pembiayaan. Jadi masyarakat silahkan mengajukan, ini proses akan dilakukan. Tentunya kembali lagi tadi, berikan waktu, gunakan teknologi yang ada, berikan waktu kepada lembaga keuangan untuk melakukan verifikasi. Ada data-data yang diminta, tolong sampaikan dengan jujur, dengan benar, sehingga lembaga keuangan ini bisa memutuskan ini mana yang layak dibiayai dan skim apa yang cocok. Tadi saya contohkan, apakah ada yang perpanjang, apakah perlu penurunan suku bunga, apakah perlu pengurangan tunggakan, dan seterusnya. Jangka waktunya juga di sini kan maksimal 1 tahun, tapi ada yang mungkin perlu 3 bulan, 6 bulan, ini sesuai dengan profil masing-masing. Harapan kita kondisi bawah pengawasan OJK begitu. Ya, ini berlaku untuk lembaga keuangan yang diawasi OJK, dan koperasi tidak termasuk lembaga keuangan dalam pengawasan OJK. Jadi ada otoritas sendiri, kementerian sendiri. Oke, baik. Ya, jadi koperasi, pendengar yang tadi bertanya, ini sudah mendapatkan jawaban langsung dari Pak Robert bahwa koperasi tidak ada di bawah OJK begitu ya Pak ya? Iya. Baik, kita lanjutkan Pak Robert, Pak Absalom, dan juga Pak Aba. Ini tadi disampaikan bahwa di NTT sudah mulai dilaksanakan di beberapa perbankan begitu. Nah, Pak Absalom, untuk Bank NTT sendiri tadi disampaikan ada 2.200 debitur dengan nilai kredit 771,6 miliar. Nah, sejauh ini apakah ini sudah mencakup UMKM yang berskala kecil begitu, atau ini hanya untuk menengah ke atas? Tetapi sebelum dijawab, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Iya, baik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rilen. Iya, silakan. Dengan siapa, di mana? Dengan Boger di Oipura. Oke, silakan. Jadi begini, pertama saya mau bertanya dulu kepada bapak-bapak yang punya kebijakan menyangkut dengan keuangan. Saya melihat pernyataan Presiden Republik Indonesia itu menyangkut dengan baik yang menyangkut dengan debitur, atau ada juga yang menyangkut dengan ansuran itu yang 10 juta atau 10 miliar, atau yang ke bawahnya itu yang perlu mendapat semacam apa ya, pemotongan itu. Itu seperti apa? Terus yang berikut menyangkut dengan kebijakan tadi kan ada yang dari Bank NTT.
Apakah di semua bank ada kebijakan seperti itu atau tidak menyangkut dengan mereka yang berhubungan dengan macam BRI, Bank Mandiri dan lain-lain sebagainya. Yang berikut saya tanya secara umum dari Bapak Kepala Dinas Kominfo, menyangkut dengan data. Menyangkut dengan data, tentunya kami percaya bahwa sebagai masyarakat, lembaga pemerintah yang mengolah data tidak mungkin sendiri bekerja, tentunya melibatkan elemen masyarakat seperti organisasi masyarakat terkait misalnya. Jadi ada satu pernyataan yang sedikit menggelikan. Ada salah satu organisasi masyarakat yang memasukkan data ke pihak instansi terkait dinyatakan terlambat. Nah, apakah dalam dampak corona ini ada istilah kata terlambat itu bagaimana? Sedangkan kita tahu bahwa dampak corona ini kan belum terbatas dan tidak terbatas bahkan. Jadi mungkin mohon ketegasan dari Bapak Kadis Kominfo sebagai sawan masyarakat bahwa ketika ada data yang masuk sampai dengan contoh misalnya di tanggal 20 April misalnya, apakah itu sudah dikatakan terlambat untuk mendapatkan jenis-jenis bantuan baik berupa pengurangan bunga dan lain-lain atau juga BLT misalnya seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Boger di Oepura. Iya, baik. Ya, halo selamat pagi. Halo selamat pagi. Halo, selamat pagi Karilen. Selamat pagi Bapak Kadis Kominfo. Baik, Mama. Terima kasih atas kesempatan. Dengan Ibu Eda. Baik, silakan Ibu Eda. Ya, singkat saja karena tadi pagi kami ada singgung tentang. Iya, baik. Silakan dipersingkat saja. Penyetoran yang belum ada ketentuan dari bank atau OJK begitu. Lalu yang terakhir tadi mengenai tanggapan Bapak dari OJK bahwa koperasi harian itu termasuk dalam koordinasi OJK itu apa? Nah, bagaimana mungkin sedangkan dia sudah bekerja selama ini mengambil uang dari masyarakat atas nama koperasi? Itu terima kasih Bapak atas kesempatan dan kami mohon penjelasan karena banyak koperasi yang harian itu yang banyak ya bergerila di sekitar sini. Oke, baik. Salam. Terima kasih Ibu Eda di Cakmalada. Baik, Pak Boger, Ibu Eda. Ya, ini untuk Pak Robert. Tadi ditanyakan oleh Pak Boger dan Ibu Eda, bisa dijawab sekalian ya Pak ya. Ini kebijakan, apakah semua bank mendapatkan kebijakan ini yang disampaikan tadi oleh OJK? Lalu kemudian dari Ibu Eda adalah bagaimana bisa koperasi harian tidak termasuk dalam pengawasan OJK. Silakan setelah itu saya menuju Pak Aba. Ya, terima kasih Pak Boger dan Bu Eda. Yang pertama saya menanggapi bagaimana dengan yang di bawah 10 miliar sebagaimana arahan Bapak Presiden. Jadi tentunya Pak Boger, petunjuk teknisnya ada di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Arahannya, jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk perbankan ada di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 yang sudah diterbitkan tanggal 13 Maret tahun 2020. Ini berlaku untuk seluruhnya. Jadi baik itu kalau kita sebut perbankan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, di situ ada bank umum maupun BPR, baik konvensional maupun syariah. Jadi demikian juga BRI itu juga termasuk di dalamnya selain Bank NTT. Nah, kemudian yang di bawah 10 miliar itu yang tadi di ketentuan ini diatur penilaian kualitas untuk kredit di bawah 10 miliar cukup berdasarkan ketepatan pembayaran pokok tanpa memperhatikan faktor lain. Nah, relaksasinya seperti apa? Relaksasinya sebagaimana saya sampaikan, setidaknya ada 6 cara yang bisa ditempuh. Bisa dengan penurunan suku bunga, bisa dengan perpanjangan jangka waktu, bisa dengan pengurangan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan pokok, bisa penambahan plafon, ataupun pengalihan pinjaman menjadi penyertaan modal sementara. Nah, mana yang cocok dengan Bapak Ibu sekalian, ini silahkan sampaikan kepada lembaga keuangannya.
Jadi ini kan masing-masing punya profil debiturnya sendiri, nasabahnya sendiri. Nanti lembaga keuangan atau bank akan menilai. Nah, ini selama ini track recordnya seperti apa, data historisnya seperti apa. Kemudian sekarang kemampuannya berapa sehingga bisa diberikan restrukturisasi yang cocok, yang sesuai dengan Bapak Ibu. Nah, kemudian menyambung ke Bu Eda. Jadi benar Bu, koperasi tidak termasuk dalam pengawasan OJK. Jadi ada otoritas tersendiri yang mengatur, yaitu kalau kita tahu Kementerian Koperasi, kemudian di daerah ada Dinas Koperasi. Jadi masing-masing ada pengaturannya. Demikian Bu Eda. Oke, baik. Terima kasih Pak Robert. Saya ke Pak Aba. Pak Aba, tadi ditanyakan oleh Pak Boger bahwa pemerintah harusnya melibatkan masyarakat. Terutama ini ada ormas yang memberikan pernyataan bahwa tanggal 20 April sudah terlambat untuk mendapatkan bantuan kalau datanya tidak lengkap begitu ya. Silakan tanggapan Anda, Pak. Baik, terima kasih Kak Rilen, Pak Boger di Oipura dan para pendengar. Keterlibatan masyarakat dalam penanganan COVID itu spirit, jadi harus tetap ada. Jangan itu merupakan tugas pemerintah, tidak boleh. Dan ini dalam semua aspek manajemen penanganannya. Tadi Pak Boger menanyakan bagaimana aspek pendataan. Kita tahu bahwa COVID ini memberikan dampak sosial. Ada pemutusan hubungan kerja, dirumahkan dan segala macam. Dan tentunya warga masyarakat terdampak inilah akan menjadi fokus untuk diberikan jaring pengaman sosial. Ada beberapa ini dari pusat ada, dari provinsi ada, dan dari kabupaten kota juga menyediakan anggaran untuk itu. Persoalannya adalah pendataan. Setuju dengan Pak Boger tadi. Dan oleh karena itu peran untuk melibatkan atau mendapatkan data yang valid, tentunya keterlibatan dari struktur pemerintahan terbawah, RW, RT, sampai di tingkat lurah. Tidak bisa dari pusat atau dari provinsi langsung mendata, tidak bisa. Ini kita harapkan peran partisipasi dari lembaga pemerintah atau organisasi pemerintah terbawah, baik itu RT, RW, kelurahan atau desa, itu perlu dilaksanakan secara baik dan betul-betul adalah orang yang terdampak. Itu orang yang terdampak yang perlu didata secara valid, dan setelah itu diusulkan, dan dalam kerangka kebijakan pemberian stimulus itu tidak boleh terjadi duplikasi. Kalau yang sudah dapat BLT, maka jaring sumber dana jaring pengaman sosial yang lain tidak boleh diberikan. Saya kira begitu, dan oleh karena itu kita berharap Bapak Boger dan teman-teman dan seluruh warga masyarakat tolong juga melakukan pengawasan sosial. Sehingga manakala kalau terdapat duplikasi dalam pemberian atau terjadi duplikasi dalam pendataan, maka ini juga bisa dikoreksi. Karena proses dampak masih berlanjut, tidak ada kata terlambat. Tentunya akan terus diupdate data yang akan diberikan. Tapi catatan kita adalah betul-betul data yang valid, sehingga tidak terjadi duplikasi, pengulangan dalam konteks pendataan itu. Saya kira demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Aba. Ya, kita akan lanjutkan kembali dialog kita. Oke, baik. Saya sudah bersama dengan Pak Robert Vanggidai, rupanya sudah terhubung, Direktur BPR TLM Kupang dan juga Ketua Harian Perbarindo NTT. Selamat pagi, Bapak. Ibu Rile. Iya, selamat pagi. Pagi. Ya. Baik, Bapak, kita sedang bicara tentang pemberian stimulus atau relaksasi terhadap debitur usaha mikro dan menengah yang terdampak COVID-19. Saya ingin minta tanggapan Anda. Ya, baik. Terima kasih untuk wawancara pagi ini. Selamat pagi untuk pendengar RRI di NTT. Dari Perbarindo, Perhimpunan BPR NTT, dengan adanya bencana atau pandemi COVID ini, dari 12 BPR itu yang terdampak memang hanya 3 BPR. Oke. Dan sesuai dengan POJK 11
03/2020 kami sedang berproses untuk melakukan restruktur kredit. Tentu sesuai dengan kriteria-kriteria sektor dan debitur terdampak. Begitu, Bu. Iya, baik. Kalau yang terdampak 3 BPR seperti tadi Bapak. Sedangkan pegawai hotel, travel, kemudian ada transport yang punya sewa mobil, hampir semua sektor lah, kecuali Telkom, listrik, dan PNS. Belanja pemerintah lah ya. Kalau PNS apakah mendapatkan keringanan atau pensiunan begitu Pak? PNS dan pensiunan kan pendapatan tetap, jadi tidak berdampak. Yang berdampak ini kan yang pendapatannya setiap hari. Jadi bukan hanya ojek dan sebagainya kayak pegawai hotel kan pendapatannya harian, setiap hari. Kalau kos-kosan kan enggak, ya kan bulanan pendapatannya. Contohnya seperti itu. Baik Pak Robert. Ini apakah kemudian dari masing-masing debitur kami mendapatkan informasi bahwa masing-masing pihak diberikan kebijakan gitu atau beberapa opsi dalam melaksanakan kebijakan tersebut seperti tadi disampaikan oleh Pak Absalom juga Pak Robert bahwa untuk melaksanakan kewajiban untuk penundaan secara utuh cicilan, ada yang hanya bayar bunga dan lain sebagainya. Mungkin dari pihak BPR mungkin Pak Robert bisa menjelaskan kira-kira yang paling banyak debitur memilih yang mana ini? Kebanyakan memilih restruktur dengan cara membayar bunga. Paling banyak itu membayar bunga. Kan kita punya, kalau untuk BPR peraturannya kan sama dengan Bank Umum POJK 1103/2020, cuma kebijakannya kita hanya punya 4 pilihan kan. Kita jadwalkan kembali atau perpanjangan, kita rubah syarat-syarat, diantaranya tadi hanya bayar bunga, atau kita gabungan dua-duanya, jadwalkan dan bayar bunga. Yang keempat yaitu pemberian kredit baru, tapi itu jarang, jadi paling banyak membayar bunga. Baik. Ada juga beberapa kita turunkan bunga juga rekondisi gitu. Tapi terbanyak ya bayar bunga saja. Baik. Mungkin Pak Robert Sianipar menanggapi Pak Robert Vanggidai sedikit saja, silakan. Ya, Pak Irek, sebenarnya ya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Robert Vanggidai tadi sudah sejalan dengan apa regulasi yang dikeluarkan oleh OJK. Jadi memang pengkhususannya tadi ada 6 cara, bisa kombinasi juga. Nah, ini yang kami sebutkan tadi disesuaikan dengan karakteristik profil masing-masing debitur. Jadi kami menghimbau seluruh, tidak hanya BPR, kami menghimbau seluruh lembaga keuangan, baik itu bank, perusahaan pembiayaan, tolong jelaskan ke masyarakat, ke nasabah masing-masing sejelas-jelasnya bagaimana caranya, formulir apa yang harus digunakan, kelengkapan apa yang diperlukan, sehingga seluruh masyarakat yang menjadi nasabah bisa terbantu dalam pengajuan ini. Itu yang kami himbau, dan hal seperti ini, sosialisasi seperti ini sudah beberapa kali juga kami lakukan untuk terus-menerus menghimbau lembaga keuangan supaya semua mendapat informasi dan tadi bisa tenang menghadapi situasi seperti ini. Baik, terima kasih Pak Robert Sianipar. Ya, Pak Abah, sedikit tanggapan Anda untuk apa yang disampaikan oleh Pak Robert Vanggidai. Ya, terima kasih Pak Robert Vanggidai sudah menyampaikan edukasi masyarakat, karena memang nasabahnya banyak ini beliau nih. Jadi sudah bagus. Tapi ada hal yang menarik. Itu yang pegawai negeri sipil tidak mendapat stimulans. Ini ada Pak Abe ini. Kami ini nasabahnya banyak ini di Bank NTT ini. Mereka bertanya ini, kira-kira ada keringanan tidak ini bagi pegawai negeri sipil dan juga
anggota dewan dan atau siapapun nasabah yang ada dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintahan. Ini mohon ada klarifikasi itu biar mereka juga tenang begitu. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Robert. Halo, Pak Robert. Halo. Iya. Ya. Iya, baik. Ya, halo. Iya, halo. Bisa mendengarkan suara saya? Bisa. Iya, baik. Pak Robert, terakhir, apakah ada kendala dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan ini? Tentu berhadapan dengan para debitur ini sulit juga begitu ya Pak? Silakan. Iya, kendala ya pasti ada, karena misalnya contoh ada debitur yang pendapatan tetap, kemudian ketika wawancara awal, survei dan seterusnya digunakan untuk hal A, gitu, tahu dialihkan ke bisnis dan berdampak, karena dia walaupun berdampak tidak langsung. Nah, ini yang memang kita perlu melihat fakta, meskipun tadinya katanya digunakan untuk konsumtif kayak begitu. Dan kendala awal ya banyak nasabah salah menafsirkan pidato presiden atau itu, sehingga mereka berpikir untuk tidak membayar sama sekali. Jadi, padahal bank ini kan lembaga intermediasi, dia hanya perantara uangnya nasabah juga, dan nasabah baik penabung deposan itu tidak memberikan relaksasi kepada bank. Ya butuh dananya kapan jatuh tempo, ya dia harus tarik, sedangkan kita kan menunda atau mengurangi arus kas masuk. Dan ini juga yang kemarin kami baru rapat Perbarindo videocon, kita membangun solidaritas bersama BPR agar saling membantu dan kalau kekurangan likuiditas, dan tidak perlu terjadi perang bunga, menaikkan bunga untuk mencari likuiditas seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Robert untuk waktunya. Ya baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, pendengar, itu tadi Pak Robert Vanggidai, Direktur PT BPR TLM Kupang dan juga Ketua Harian Perbarindo NTT. Kita akan kembali dalam dialog publik pagi ini setelah mendengarkan informasi berikut ini. Dunia saat ini, Indonesia dan juga Nusa Tenggara Timur tengah menghadapi kondisi yang prihatin. Dunia dan kita dilanda bencana wabah COVID-19. Berbagai upaya sedang dan terus dilakukan guna mencegah, mengobati, serta menyembuhkan sesama kita yang terpapar virus COVID-19. Pemerintah dan seluruh komponen terus menghimbau kita untuk mampu secara bijak menjaga diri pribadi, lingkungan, untuk hidup sehat, menjaga kebersihan, menjaga jarak dalam bersosialisasi, dan diam di rumah. Dalam keprihatinan dan diam di rumah bukan berarti kita tidak berdaya. Namun dengan diam di rumah menjadi potensi kekuatan untuk bangkit mencegah penyebaran virus COVID-19. Kita bisa menolong sesama dengan melakukan donasi, memanfaatkan kanal pembayaran yang dimiliki Bank NTT. Mari kita lakukan donasi untuk menolong sesama. Caranya melalui mobile banking Bank NTT, transfer dan kris, atau melalui ATM atau edisi, serta dapat melakukan setor tunai melalui teller di seluruh kantor layanan Bank NTT ke rekening 016 0202 015 207 3
atas nama Bank NTT Peduli COVID-19. Partisipasi kita semua sangat bermanfaat bagi sesama. Pesan ini disampaikan oleh Bapak Hari Alexander Riukaho selaku Direktur Pemasaran Dana Bank NTT. Bank NTT melayani lebih sungguh. Pagi, komentar dan opini pagi Radio Republik Indonesia Kupang. Baik pendengar, masih dalam dialog publik Kopi Pagi RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Ya, kita masih bicara tentang pemberian stimulus atau relaksasi terhadap debitur usaha mikro dan menengah yang terdampak COVID-19. Baik, saya menuju Pak Absalom. Bapak sebagai Direktur Bank NTT ini, ada banyak PNS yang juga bertanya bahwa ini ada pinjaman dengan mikro, begitu. Apakah ini bisa dikatakan bahwa sebagai terdampak begitu atau bagaimana? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Rilen. Memang ini pertanyaan atau juga masalah yang bukan hanya ditanyakan di NTT, tapi hampir di seluruh bank pembangunan daerah di besaran penghasilan yang diterima. Artinya bahwa ada perlakuan di mana batas maksimum pemotongan terhadap itu gaji yang diterima setiap bulan. Ya. Sekarang debitur ini tidak kehilangan gaji atau tidak gajinya tidak berkurang, maka tentunya relaksasi atau pemberian kemudahan ini tidak berlaku terhadap debitur itu sendiri. Jadi intinya bahwa kalau gaji masih diterima, tidak ada itu, tidak ada yang namanya restrukturisasi atau relaksasi untuk debitur. Terima kasih. Baik, baik. Ya, ada pertanyaan juga Pak Absalom dari Ibu Nining. Ini Ibu Nining memiliki usaha rental dari Kupang, tetapi mengambil kendaraan dari luar NTT, dari Jakarta. Ini juga penghasilannya menurun begitu. Apakah bisa mendapatkan kelonggaran? Ya, Ibu Nining ini debitur Bank NTT ya. Kalau Ibu Nining ini debitur Bank NTT, seperti yang tadi di awal-awal sudah sampaikan, bisa menghubungi unit kerja Bank NTT di mana Ibu Nining melakukan pinjaman. Bisa langsung ke sana atau bisa langsung melalui media-media komunikasi yang ada. Juga bisa melalui call center Bank NTT di 14013 sehingga bisa diberikan penjelasan atau diarahkan kemana Ibu Nining harus menyampaikan permasalahannya agar bisa dicari jalan keluar yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Nining. Oke. Begitu. Baik, terima kasih Pak Absalom. Pak Robert Sianipar, mungkin bisa menjelaskan bagaimana dengan leasing yang dari luar NTT ini Pak? Ya, prinsipnya tadi dengan ketentuan ini kita memberikan keleluasaan dalam arti silahkan lembaga keuangan itu menilai sesuai dengan pedoman yang dimilikinya. Jadi di POJK ini kita meminta masing-masing lembaga keuangan itu untuk membuat prosedur atau mekanisme jenis debitur seperti apa yang kemudian diberikan relaksasi, bagaimana bentuk relaksasinya, juga termasuk leasing tadi, bagaimana diberikan syarat-syaratnya, apakah kemudian kendaraan ini masih atas nama dari debitur atau nasabah atau sudah berpindah. Nah, ini kan yang harus dipertegas di dalam aturannya dan disosialisasikan kepada seluruh nasabahnya. Demikian, Mbak. Oke, baik. Pak Robert, ini terakhir sebelum nanti saya minta closing statement Anda, bagaimana soal sanksi apabila ada bank atau perusahaan yang tidak mengindahkan atau melaksanakan kebijakan yang tadi Bapak sampaikan itu? Ya, kita tetap mengkoordinasikan seperti bank-bank yang di sini kalau tidak menindaklanjuti, kami juga menerima beberapa surat tembusan. Kita komunikasikan dengan kantor pusatnya. Jadi kita tetap memberikan semacam himbauan
Nah, ini kan tentunya karena apa yang disampaikan itu ini harus berimbang. Artinya kita harus lihat dari sisi nasabah yang mengajukan, apakah dokumennya sudah lengkap. Contohnya misalnya ada yang tidak menerima apa yang ditawarkan oleh lembaga keuangannya. Ini kan kita harus lihat. Jadi kami minta juga informasi dari lembaga keuangannya. Nasabah ini, nasabah A, kenapa tidak dilayani? Kemudian kenapa tidak terjadi kesepakatan? Itu ada mekanisme tersendiri. Oke, baik. Silakan Pak Robert untuk closing statement Anda. Kita sudah ada di penghujung dialog publik Kopi Pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, pendengar RRI dimanapun berada, kami dari OJK sekali lagi menyampaikan bahwa relaksasi ini diprioritaskan untuk Bapak Ibu yang terdampak baik langsung dan tidak langsung karena adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Mekanismenya bagaimana? Kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Silahkan mengajukan kepada lembaga keuangan menggunakan sarana teknologi informasi yang ada. Jangan berbondong-bondong datang ke lembaga keuangan, tapi sampaikanlah melalui jalur-jalur yang tersedia. Sampaikan dengan jujur informasi Bapak Ibu, dan kalau Bapak Ibu yang terdampak namun masih mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya atau membayar angsurannya, tolong dibayar angsurannya, karena lembaga keuangan juga mempunyai kewajiban-kewajiban, baik itu untuk operasionalnya, untuk membayar bunga, untuk kebutuhan pegawainya, dan lain-lain. Jadi prinsipnya saling membantu baik nasabah maupun lembaga keuangannya. Dan bagi lembaga keuangan, kami juga menghimbau tolong disosialisasikan bagaimana pedomannya, prosedurnya, dan tolong dilayani nasabah yang mengajukan dengan sebaik-baiknya. Demikian, Mbak. Iya, terima kasih Pak Robert Sianipat. Pak Absalom, sebelum ke closing statement, saya menanyakan sedikit, singkat saja, bagi disabilitas, debitur disabilitas, kira-kira ada kebijakan khusus atau tidak, Pak? Silakan. Perlakuan relaksasi atau restrukturisasi terhadap debitur-debitur yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap pandemi COVID-19 ini perlakuannya sama. Perlakuannya sama. Artinya kalau memang dia terdampak dan mempengaruhi kondisi usahanya, maka akan diberikan. Tapi sepanjang itu tidak berpengaruh, kewajibannya tetap dilaksanakan sebagaimana biasa. Oke, baik, silakan langsung dengan closing statement Anda, Pak. Untuk seluruh debitur Bank NTT dimanapun Anda berada, ya, kami ada bersama-sama dengan Anda pada saat dalam kondisi normal, tidak normal, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Untuk itu perlu dilakukan komunikasi secara terbuka dan baik melalui saluran-saluran komunikasi yang ada, agar Bank NTT dapat memberikan solusi, jalan keluar, dan masukan-masukan yang terbaik agar usaha yang sementara seluruh debitur jalani bisa tetap bertahan dan bahkan akan bangkit pada saat wabah COVID-19 ini berakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Pak Abah, sedikit himbauan untuk masyarakat dan juga langsung untuk closing statement Anda. Terima kasih. Kita bersyukur bahwa hari ini kebijakan operasional pemberian stimulans kepada debitur sudah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Robert, Bapak Kepala OJK, Bapak Abe Sine, dan juga Bapak Robert Fangidai. Untuk itu mohon para debitur berkomunikasi dengan lembaga perbankan atau perusahaan pembiayaan yang menjadi bagian dari mitra kerja selama ini, dan oleh karena itu jangan panik lagi, jangan panik, disiplin. Kalau mau berkomunikasi tolong jaga jarak, pakai masker, sehingga betul-betul kondisi kesehatan itu tetap terjaga dan terpelihara, dan tolong usahanya jangan sampai dimatikan. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih. Ya, demikian pendengar dialog publik pagi hari ini dalam Kopi Pagi edisi Selasa 28 April 2020. Terima kasih banyak untuk para narasumber saya yang luar biasa pagi hari ini. Pak Absalom, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Pak Robert Sianipar, terima kasih banyak. Juga Pak Abad, terima kasih banyak. Dan Pak Robert Fongidai via telepon tadi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Setelah ini kita kembali bersama rekan Sony Tanesip. Selamat pagi.